Setelah di episode sebelumnya Aris dan timnya harus mengejar ketertinggalan poin dari tim Raja Keriting dengan selisih poin hanya 500. Tapi itu tidak akan mudah karena waktu yang tersisa hanya kurang dari 8 menit. Di tempat yang sama Kyuma dan timnya hanya tinggal menunggu waktu hingga permainan ini akan berakhir. Mereka terkesan hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Kyuma kemudian memutuskan untuk pergi dari markasnya karena merasa bosan. Ketika berada di suatu tempat, Aris secara tidak terduga menemui Kyuma untuk membicarakan sesuatu. Tampaknya Aris sudah pasrah akan seperti apa akhir dari permainan ini. Tak hanya itu, Aris juga ingin mengucapkan selamat atas kemenangan mereka yang sudah di depan mata. Karena bagaimanapun Kyuma sudah memberi banyak pelajaran kepada Aris dan teman-temannya tentang arti dari semua permainan ini. Kemudian, mereka pun berjabat tangan. Saat itu Kyuma tidak sedikit pun curiga kepada Aris. Toh kalaupun itu adalah bentuk pertarungan, Aris pasti akan kalah karena jumlah poin di antara mereka jauh berbeda. Tapi tanpa diduga, poin pada papan skor berubah. Tim Kyuma harus kehilangan 500 poin yang berpindah kepada tim Aris. Semua pemain dibuat heran dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dan ternyata jabat tangan yang dilakukan oleh Aris memang adalah sebuah pertarungan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana Aris bisa menang melawan Kyuma? Bukankah perbandingan poin di antara keduanya jauh berbeda? Lantas apa yang sebenarnya telah terjadi? Secara tidak terduga Aris saat itu menggenggam gelang milik Tata yang mempunyai poin yang cukup besar. Kombinasi poin Aris dan Tata mampu mengalahkan jumlah poin milik Kyuma. Namun dibalik kemenangan Aris, ternyata ada sebuah pengorbanan yang telah dilakukan oleh Tata. Dia dengan sukarela meremukkan tangannya menggunakan pintu kontainer agar gelang miliknya bisa dilepas. Sehingga hal itu membuat peluang untuk timnya bisa memenangkan permainan ini. Lalu dengan sedikit trik Aris bisa berjabat tangan dengan Kyuma. Dengan begitu tim Aris bisa unggul dari tim Kyuma pada permainan ini. やってくれ。これで奴らを出し抜けるかもしんねえ。何言ってんだよ。できねえよ。持っていけ。シートメネート。Dengan berakhirnya waktu maka bisa dipastikan tim Aris bisa memenangkan permainan ini. Dan sebagai konsekuensinya tim Kyuma harus dieliminasi dengan cara seperti biasa. Sementara itu kemenangan tim Aris harus dibayar mahal dengan matinya Tata karena kehabisan darah. Oh, Tata, ダメだよ。Tata, ダメだよ。Tata. Cerita kemudian berganti dengan menampilkan permainan lain yang berlatar di sebuah penjara yang menyeramkan. Di sana rupanya telah ada beberapa orang yang mendaftar untuk ikut dalam permainan ini. Salah satunya teman Aris yang terpisah pada saat invasi Raja Skopje yaitu si Jinya. Dan kali ini level kesulitan untuk permainan itu sendiri adalah Jack Hati. Sehingga bisa dipastikan bahwa ini adalah permainan pengkhianatan. Karena pastinya karakteristik permainan Hati adalah mengadu domba antar pemainnya. Peraturan permainan sendiri cukup sederhana yaitu hanya perlu menebak lambang pada kalung yang ada di belakang leher tiap pemain. Durasi tiap babak yaitu 1 jam. 5 menit sebelum waktu berakhir para peserta diwajibkan untuk masuk ke dalam sel dan menebak lambang itu. Jika salah menebak, maka dipastikan permainan akan berakhir bagi si peserta dan akan mati pada saat itu juga. Sepintas aturan permainan itu sangat gampang dan mudah untuk dilakukan. Para peserta hanya perlu bekerja sama dengan pemain lain untuk menebak lambang yang ada di belakang leher mereka. Namun begitu, peraturan tersebut rupanya bukanlah satu-satunya peraturan yang harus mereka patuhi. Karena ternyata ada syarat lain agar para peserta bisa memenangkan dan mengakhiri permainan ini. Yaitu dengan cara membunuh Jack Hati yang bersembunyi di antara para peserta. Mereka tidak akan bisa menyelesaikan permainan jika Jack Hati belum mati. Namun yang jadi masalah, Jack Hati juga pastinya tidak akan membiarkan dirinya terbunuh. Dengan kata lain, permainan ini memaksa tiap pesertanya untuk saling membunuh agar bisa memenangkan permainan ini. Karena jika mereka bermain aman dan tidak segera membunuh Jack Hati,
maka dipastikan mereka akan terjebak selamanya di tempat itu. ハートのジャックがすでに潜んでいます。皆さんの中には対戦相手ハートのジャックが者の中に潜んでいるとなった時点でゲームクリア。ジャックに嘘を教えないとゲームクリアできない。 Permainan pun dimulai dengan para peserta yang saling membentuk kelompok agar bisa menebak lambang pada kalung mereka. Pada babak pertama semua peserta bermain aman dan belum ada satupun yang mati pada permainan kali ini. Barulah pada babak selanjutnya salah satu pemain menjadi korban dari kekejaman permainan ini. Hal itu dikarenakan orang tersebut bertindak arogan kepada orang lain dengan memaksa peserta itu untuk mengatakan lambang miliknya. Sehingga hal itu membuat salah seorang peserta mempengaruhi orang itu agar tidak mengatakan lambang yang sebenarnya kepada orang itu. Dan hasilnya... Kurabu. Dari kejadian itu semua peserta mulai curiga satu sama lainnya. Lebih dari itu, kejadian tersebut menimbulkan asumsi bahwa mungkin saja peserta yang membunuh si botak adalah Jack Hati. Oleh sebab itu, salah satu kelompok merencanakan akan membunuh orang itu. Sementara, kita masih belum melihat pergerakan si Cinya karena dia masih mengamati tiap orang. Kemudian, saat waktu menebak tiba kita akan melihat bahwa kelompok itu ternyata benar-benar membunuh pria itu dengan memberitahu lambang yang salah pada dirinya. ターンで殺してしまいましょうよ。あなたのマークはスペードよ。スペードです。あの男がハートのジャックじゃなかったの。 Pada babak selanjutnya keadaan benar-benar telah di luar kendali dengan matinya beberapa orang karena pengkhianatan dari teman satu timnya masing-masing. Mereka telah menjadi gila akibat dari peraturan permainan yang harus menuntut mereka untuk saling membunuh. Dan memang ini adalah salah satu level permainan yang paling mematikan di antara 3 lambang lainnya. Dari sini pula kita sudah melihat karakteristik permainan hati yang sudah menunjukkan wajahnya. Di episode keempat, film menceritakan salah satu karakter yang bernama Ipei yang juga merupakan partner si Cinya selama permainan harus mati akibat tidak tahan dengan sistem permainan. Hal itu juga menegaskan bahwa sekarang si Cinya sudah tidak mempunyai partner dan harus bekerja sendirian untuk menebak simbol yang ada di balik lehernya. Tapi sekali lagi, si Cinya adalah karakter yang pintar dalam film ini. Bahkan sang aktor utama yaitu Aris mengakui kecerdasannya. Dia akan sangat membantu ketika menjadi teman, namun akan sangat mematikan ketika menjadi seorang musuh. Pernyataan itu bukanlah tanpa alasan, karena Aris pernah mengalami sendiri dirinya sempat diperdaya oleh si Cinya. Hal pertama yang dilakukan si Cinya adalah mendekati peserta yang bernama Matsushita. Dia mengatakan kepada orang itu bahwa partnernya yang bernama Banda adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Ketika sebelum masuk ke dunia ini, Matsushita harus berhati-hati dengan orang itu karena mungkin saja dia adalah Jack Hati. Dan setelah itu, Cinya mengatakan dengan benar simbol milik orang itu. Kemudian, dia meminta Matsushita untuk mengatakan apa simbol miliknya. Dengan entengnya, orang tersebut sengaja mengatakan simbol yang salah milik Cinya. Hal itu tentu saja dimaksudkan agar dia tereliminasi di babak ini. Akan tetapi, dia telah salah menilai siapa Cinya sesungguhnya. Karena setelah ini, kita akan melihat dan memastikan bahwa dia akan menyesal telah membohongi Cinya. 俺のマークを教えてくれないかな。俺のを教えてくれ。君のマークはスペード。教えてあげたんだから。ハート。 Kemudian Cinya mendekati seorang wanita yang tersisa di permainan ini yang bernama Kotoko. Seperti biasa dia mulai melakukan intervensi dengan mengatakan bahwa partnernya bukan orang yang baik. Dia harus berhati-hati dengan orang itu lalu mengatakan bahwa simbol miliknya adalah hati. Kemudian Cinya meminta jawaban kepada orang itu apakah benar simbol miliknya keriting. Akan tetapi wanita itu hanya diam tanpa berkata apa-apa lagi. ハートはクラブだよね。こっちの方が美味しいよ。 Sementara itu di tempat yang berbeda kita akan melihat dua karakter lain yang bernama Banda dan Yaba terlibat perbincangan.
yang dalam film sendiri tidak dijelaskan apa maksud dari perbincangan itu. Dan setelah itu, tiba saatnya tiap peserta akan menebak apa simbol miliknya masing-masing. Di sini kita akan melihat Kotoko yang sudah mulai berbohong kepada partnernya dengan mengatakan jawaban yang salah. Daya desu. Pun dengan Matsushita yang sama halnya dengan Kotoko memberi jawaban yang salah kepada partnernya. Boku no tanomu. Spade. Namun setelah babak ini, kita akan melihat siapa Jack Hati yang sebenarnya. Ada peran sisinya dalam membongkar siapa sosok yang dimaksud itu. Beberapa menit kemudian, para peserta masuk ke dalam sel masing-masing dan mulai menebak simbol mereka. Dan yang terjadi... Kata. Salah seorang peserta keluar dari pintu sel. Ternyata dia adalah Matsushita yang merasa bahwa dirinya adalah last player standing. Dengan bangganya dia tertawa puas setelah berpikir bahwa dia bisa melenyapkan semua peserta, termasuk salah satunya Kotoko atau si pemain wanita yang ternyata tereliminasi karena salah menebak. Loh, kok bisa? Padahal kan dia sudah diberitahu oleh Yaba simbol yang benar miliknya. Dan ternyata sisinya keluar dari pintu sel disusul dengan Banda dan Yaba yang ternyata belum mati. Hal itu tentu saja membuat Matsushita kebingungan dan tidak menyangka. Nande? Kemudian Seichinya langsung mengklaim bahwa Matsushita adalah sang Jack Hati yang selama ini bersembunyi di antara para peserta. Hal itu didasari pada pengamatan yang dia lakukan, karena faktanya selama ini Matsushita telah bekerja sama dengan Kotoko agar bisa lolos dari permainan ini. Mereka berkomunikasi menggunakan snack yang selalu mereka ambil di tempat yang sama. Kotoko dan Matsushita saling memberitahu lambang masing-masing melalui makanan yang mereka ambil dan memastikan bahwa partnernya telah memberikan jawaban yang benar. Mereka bersandiwara seakan-akan mereka dikendalikan oleh partner mereka, yang padahal hal itu hanyalah alasan agar mereka bisa bertahan sejauh mungkin. お菓子を取りに来ていた。食堂でつながっていたんだ。ある同じ種類のお菓子をされているふりをしている者同士。スペード。 Pada babak akhir, Kotoko memberikan jawaban yang salah kepada Yaba. Begitupun Matsushita yang memberikan jawaban yang salah kepada Banda. Kemudian, dia memberikan jawaban yang salah pula kepada Kotoko. Yang padahal, wanita itu sebelumnya telah mendapatkan jawaban yang benar dari partnernya. Akan tetapi, di babak akhir Kotoko justru tereliminasi. Itu artinya, Kotoko ada yang mempengaruhi. お前はコトコとつながってた。本当のマークを伝えた。なのに死んだ。別の人間に操られていたってことだ。 Jika Yaba dan Banda diberikan jawaban yang salah oleh partner mereka masing-masing, tanpa disangka keduanya sudah menyadari bahwa ada yang tidak beres dari Matsushita dan Kotoko. Itulah sebabnya kenapa pada babak akhir Yaba dan Banda masih bisa lolos, karena secara tidak disangka kedua orang itu telah mengatakan simbol yang benar yang mereka miliki masing-masing. Dengan fakta itu, Yaba dan Banda kemudian melakukan interogasi kepada Matsushita tentang informasi dari permainan ini. Namun sayang, Matsushita lebih memilih mati daripada memberi informasi. Dengan matinya Jack Hati, maka permainan pun berakhir, ditandai dengan hancurnya balon udara di tempat itu.大して聞き出せなかったな。予想以上に早く音を上げた。 Pada scene selanjutnya kita akan melihat Aris dan Usagi yang kembali diburu oleh Raja Skop. Akan tetapi mereka mendapatkan pertolongan dari karakter lain yang bernama Heiha. Namun kejutannya, selain Heiha ternyata masih ada sosok lain yang rupanya lolos dari permainan pantai waktu itu, yaitu sang pemimpin militer yang tak lain adalah Aguni. Scene ini sekaligus menjadi akhir dari episode keempat. Dan pastinya pada episode selanjutnya masih akan ada banyak permainan yang akan Aris dan kawan-kawannya lalui. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Mondays Movie. ちゃんとお礼言いなよ。なんで俺の名前を？あいつが言ってたよ。いや、CD。アグニ